Menikah adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang mau menikah, itu sesuai dengan kebenaran firman. Mengapa? Karena Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan seorang penolong baginya, yaitu Hawa. Jadi Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan menjadi rumah tangga yang baru. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Adam dan Hawa menikah itu atas kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku, kalaupun ada orang yang menyatakan dirinya tidak mau menikah, itu juga sesuai dengan kebenaran firman. Jadi baik menikah maupun tidak menikah itu tidak bertentangan dengan firman. Tetapi bagi orang yang mau menikah dan yang tidak menikah harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakanlah ada orang yang tidak mau menikah karena pernah merasa dikecewakan oleh orang lain. Apakah dia itu seorang perempuan, dia pernah mengalami kekecewaan yang begitu dalam, begitu berat dari seorang laki-laki yang tadinya mungkin kekasihnya, pacarnya yang sudah mau merencanakan ke jenjang pernikahan, tiba-tiba diputusin, ditinggalkan atau yang lain-lain. Jadi dia merasa kecewa sehingga dia membuat sebuah komitmen untuk dirinya, tidak akan percaya lagi sama laki-laki manapun. Itulah dasarnya dia tidak mau menikah. Nah, kalau hal yang seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi bila dia tidak mau menikah, sama seperti Rasul Paulus, oleh karena pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada masalah. Karena semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, juga bagi yang menikah, mereka membangun pernikahan itu juga harus sesuai dengan kebenaran firman. Bahwa mereka membangun rumah tangga itu dalam pernikahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena keluarga itu adalah gambaran kerajaan sorga. Jadi orang yang menikah itu artinya menghadirkan kerajaan Allah lewat keluarga. Jadi semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu bagi pernikahan itu harus memahami seperti apa pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jangan asal menikah. Jangan sembarangan menikah. Oleh karena kecantikan, kegantengan, kekayaan, jabatan, atau yang lain-lain. Tapi tetap harus memperhatikan pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kita harus memahami dan mengerti, sebab kita menikah juga untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pernikahan kita, keluarga kita, orang-orang akan mengenal Tuhan. Sehingga kita harus membentuknya
dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan sesuai dengan kebenaran firman. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pernikahan menurut kehendak Tuhan itu. Yang pertama, bahwa pernikahan itu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebut monogami. Jadi pernikahan menurut kehendak Tuhan itu sesuai dengan ajaran kekristenan. Bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, tentu kita harus mengikuti ajaran Kristus. Apa yang disampaikan Alkitab. Jadi pernikahan itu yang pertama pernikahan monogami. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi tidak dikatakan seorang laki-laki dengan 2 orang perempuan atau lebih. Atau sebaliknya seorang perempuan dengan 2 orang laki-laki atau lebih. Tidak seperti itu. Jadi jangan pernah menyimpang. Jangan menambah-nambahi. Tuhan menciptakan hanya seorang perempuan buat Adam. Dan Tuhan hanya memberikan 1 laki-laki kepada Hawa, yaitu Adam. Jadi tidak ada pernah 2, tapi 1. Katakan mereka bukan lagi 2, tetapi menjadi 1. Nah juga jangan kita salah paham, khususnya hari-hari ini dalam kemajuan zaman, kemajuan teknologi ini, di zaman akhir ini, kita juga melihat, menyaksikan, apakah lewat berita, lewat internet, Facebook, YouTube, bahwa ada hari-hari ini pernikahan yang dibentuk antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Wow, ini luar biasa. Bahkan diberkati, saudara. Dan tidak ketinggalan juga pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang perempuan. Ini terjadi hari-hari ini. Ini adalah kebenaran, fakta. Tetapi itu tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas antara seorang laki-laki dan perempuan. Atau sebaliknya seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Jadi jangan menyimpang. Untuk itu pastikan, saudaraku, kalau mau menikah, pasanganmu itu adalah berbeda. Berbeda jenis kelaminnya. Bukan sama. Jangan tertipu. Makanya perlu doa yang luar biasa. Perlu hikmat dari Tuhan. Bahkan khususnya para hamba Tuhan hari-hari ini juga sangat hati-hati dalam melangsungkan pemberkatan nikah. Supaya jangan tertipu. Ternyata yang diberkati bukan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi seorang laki-laki dengan laki-laki. Ini fatal.
Jadi pernikahan sesuai kehendak Tuhan itu, pernikahan Kristen itu disebut monogami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak bisa lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pernikahan itu kita harus memahami bahwa pernikahan itu kudus. Pernikahan itu kudus, suci, antara seorang perjaka dan perawan. Jadi dalam pernikahan itu harus menjaga kekudusan. Tidak boleh kita langgar ini. Jadi seorang laki-laki harus memastikan dirinya hidup dalam kekudusan. Bukan hanya saja kekudusan berbicara jasmani, tapi kekudusan secara rohani. Harus kudus. Segala dosa-dosa masa lalu harus dibereskan. Sifat-sifat masa lalu harus ditanggalkan. Karena kita harus membangun sebuah kehidupan yang baru, bersatu dengan pasangan laki-laki dan perempuan, harus saling mengenal, supaya dalam membangun rumah tangga itu tidak ada percocokan terus, perselisihan terus, perkelahian terus, rasa cemburu yang luar biasa. Tapi mereka menjalani pernikahan itu dengan bahagia, dengan sukacita, rukun, damai, mesra. Wah, bila pernikahan kita itu bahagia, keturunan kita pun keturunan yang menikmati kebahagiaan. Sehingga keturunan kita adalah menjadi keturunan ilahi, keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi pastikan, saudaraku yang terkasih, kita harus tetap menjaga kekudusan, baik sebelum masuk dalam bahtera rumah tangga pernikahan, dan sesudah kita menerima berkat nikah dari Tuhan. Terus masing-masing pasangan harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Kalau sudah membangun rumah tangga, tidak boleh lagi, katakanlah, beralih hati cinta kepada pasangan yang lain. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, karena kita sudah menyatukan hati, cinta, kasih kepada masing-masing pasangan kita. Jaga terus kekudusan. Tentu ini dengan kekuatan kita tidak mampu. Kekudusan, kesucian, kebenaran itu akan tetap menjadi milik kita bila kita tetap dekat ke Tuhan. Karena rumah tangga keluarga kita harus betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Khususnya suami-suami, kepala rumah tangga, harus jadi contoh dan teladan, jadi imam di tengah-tengah keluarga, membawa keluarganya untuk takut akan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi kalau kita menikah secara kekristenan, menikah menurut kehendak Tuhan, tiga kebenaran ini harus benar-benar kita pahami, kita miliki,
kita terapkan, praktekkan dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, pernikahan itu sekali seumur hidup. Hanya maut, kematian yang memisahkannya. Tidak ada yang bisa memisahkan pernikahan itu selain kematian, selain maut yang menjemput. Itulah hukum dalam pernikahan Kristen. Sehingga dalam pernikahan Kristen tidak mengenal namanya perceraian. Perceraian. Tuhan membenci perceraian. Karena Tuhan sejak dari awal membentuk pernikahan itu, keluarga itu kekal, hanya maut yang memisahkan, kematian yang memisahkan. Ini harus betul-betul dipahami, jadi pegangan. Apakah kelak nanti dalam menjalani rumah tangga itu salah satu pasangan tidak setia, tidak seperti yang diharapkan, dibayangkan sejak awal masa-masa berpacaran? Tidak. Tidak boleh ada kata berganti. Menikah itu tidak seperti kita membeli baju. Kalau sudah kekecilan kita bisa kasih ke orang, kita bisa ganti dengan yang baru. Atau seperti membeli sepatu, tidak cocok, sudah mulai usang, sudah mulai jelek, kita buang lalu kita ganti yang baru. Menikah itu tidak seperti itu. Mau dia kurang cantik, kuruskah, kegemukankah, sudah mulai baukah, atau sudah mulai tuakah, apapun itu, atau sikap karakternya berubah, atau yang lain-lain, pendapatan penghasilan sudah tidak jelas, sudah sakit-sakitan, tidak ada kata untuk meninggalkannya, untuk bercerai. Pernikahan Kristen itulah pernikahan sekali seumur hidup. Karena mereka dua sudah menjadi satu. Ibaratnya seperti gambarannya telur. Kuning telur dengan putih telurnya. Sebuah satu kesatuan. Dan tidak boleh dipisahkan. Nah, untuk itu saudaraku, 3 poin ini harus jadi pegangan kita. Kita harus memahaminya betul, bahkan sebelum menikah dan sesudah menikah. 3 ini harus terus jadi pegangan, sehingga pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang menjadi berkat, pernikahan yang membahagiakan. Bahkan kita memiliki keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan ilahi. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya.